Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak. Nah, Bapak kali ini akan membuatkan video materi pembelajaran untuk PJJ ke-8 kalian. Nah, ini sebagai kelanjutan PJJ ke-6 materi. Jadi untuk PJJ Bapak ini ya bisa kita buat kesepakatan untuk PJJ genap, PJJ 6, PJJ 8 itu materi ya yang harus nanti kalian catat, dan itu tugasnya yaitu cuma mengumpulkan catatan saja di Google Classroom. Kemudian untuk tugas mengerjakan di PJJ Gasal atau PJJ Ganjil, yaitu PJJ ke-9, ke-11 maupun ke-13. Oke, pada kali ini Bapak tidak akan panjang kali lebar. Bapak akan menerangkan berbagai macam soal yang yang biasanya ada di soal-soal UTBK maupun soal-soal USEK ya, biasanya soal-soal UTBK ya. Ada 3 soal yang harus kalian bisa kerjakan dan menjadi kompetensi kalian pada pokok pembahasan listrik arus searah ya. Oke ya. Nah, ada 3 soal. Nah, di sini materi kali ini baru permulaan. Nah, kalian langsung Bapak inginkan kalian memilih mana rangkaian 1 loop, mana rangkaian 2 loop. Karena ini sangat penting sekali kaitannya dengan bagaimana caranya kita untuk mengerjakan soal tersebut. Kalau sudah kita bisa istilahnya mengidentifikasikan ini menggunakan ini rangkaian apa, dan rangkaian C ini rangkaian apa, maka kita tidak akan mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal tersebut. Oke, coba Bapak punya tiga bentuk rangkaian tegangan dan rangkaian hambatan, rangkaian tegangan dan rangkaian hambatan, yang C juga rangkaian tegangan dan rangkaian hambatan. Nah, Bapak ingin kalian melihat ketiga rangkaian ini dan memilih mana rangkaian 1 loop. Oke, mana rangkaian 1 loop. Kira-kira yang mana rangkaian 1 loop? Oke, ini rangkaian 1 loop. Rangkaian 1 loop. Satu-satu Bapak jelaskan. Rangkaian 1 loop. Oke. Loh, kalau yang ini bagaimana? Ini rangkaian majemuk ya. Biasa. Dikatakan rangkaian majemuk di sini karena ada 2 resistor yang dipasang secara paralel. Setelah kita paralel, maka cara mengerjakannya yang ini diparalelkan lalu kemudian diserikan dengan rangkaian yang atas ini ya kan. Nah, ini dikatakan sebagai rangkaian majemuk karena di sini rangkaiannya terangkai secara paralel dan rangkaiannya juga terangkai secara seri. Nah, bagaimana dengan baterai? Baterainya jelas ini terangkai secara seri dan ini arahnya sama. Apabila kita berikan arus ke atas, nah, baterai pertama di bawah, baterai kedua di atas, maka bisa dikatakan bahwa baterai pertama dan baterai kedua ini searah ya, karena kaki pendeknya berada di bawah. Yang bawah kaki pendeknya berada di bawah, yang atas kaki pendeknya juga berada di bawah. Nah, ini ke atas ini sama searah. Maka bisa dinyatakan seperti sudah Bapak terangkan kemarin ketika tegangan yang dituju oleh kuat arus, apabila kuat arusnya masuk pertama di kaki pendek maka tegangannya negatif. Oke, berarti E1 ini nanti nilainya negatif karena bertemu dengan kaki pendek. Begitu ya. Begitu juga untuk E2. Kita lanjutkan kuat arusnya ke atas, ketemu dengan
kaki pendek lagi, maka E2-nya juga nanti nilainya negatif. Jadi nanti langsung ditambahkan negatif, dinegatifkan. Jadi negatif bukan negatif kali negatif positif, tapi negatif, jadinya negatif. Ditambahkan tapi hasilnya negatif. Oke. Nah, ini nanti kita akan bahas, yaitu rangkaian dua loop. Mana rangkaian dua loop? Ini rangkaian dua loop. Setelah bisa membedakan ini rangkaian majemuk biasa, ini rangkaian satu loop, dan ini rangkaian dua loop, sekarang kalian harus bisa mengidentifikasikan ciri-cirinya. Oke ya. Untuk rangkaian majemuk biasa, perhatikan. Untuk rangkaian majemuk biasa ini biasanya hanya ada satu tegangan yang ada di sini aja, di kiri saja. Yang kedua, rangkaiannya apa ya? Rangkaiannya resistornya biasanya cuma dirangkai secara seri atau paralel. Begitu. Ini seperti ini. Bisa kalian bedakan kan? Nah, untuk rangkaian satu loop ya. Tegangannya dirangkai seri, hampir mirip dengan ini. Oke. Tapi di sela-sela tegangan ada resistor yang dipasang secara seri. Bedakan ini. Di sela-sela tegangan, kalau yang atas rangkaian majemuk biasa, di sela-sela tegangan ada rangkaian yang disusun secara paralel dan ada rangkaian yang disusun secara seri. Kemudian untuk rangkaian satu loop, tegangannya biasanya dirangkai seri, sama ya. Tapi di sela-sela tegangan juga ada hambatan yang dirangkai secara seri. Ini seri. Kenapa? Tidak ada percabangan. Ini rangkaian satu loop. Oke. Untuk rangkaian dua loop di sini tegangan dipasang secara paralel. Perhatikan. Kenapa saya bilang paralel di sini? Perhatikan sini. Jika ini saya bikin kuat arus ke sini, kuat arus I1 katakanlah. Oke. Tentu saja kuat arus I1 ini akan masuk ke sini kan ya. Nah, menjadi I2. Kak, ada tegangan E1 menimbulkan kuat arusnya di sini terbagi menjadi E2. Di sini juga ada. Karena di sini ada tegangan, maka di sini timbul kuat arus dari E2 ini munculnya ke kiri. Oke, ya kan? Kuat arus dari E1 ke kanan, kuat arus dari E2 ke kiri. Masuk di titik pertemuan ini, katakanlah titik A gitu ya. Bertemu di sini menjadi I2. Oke, seperti itu. Sehingga rangkaian seperti ini dinamakan sebagai rangkaian dua loop. Ya, kalian bisa membedakan rangkaian majemuk biasa, rangkaian satu loop, rangkaian dua loop. Nah, untuk mengerjakan soal yang poin A, kita hanya butuh dua rumus saja, yaitu rumus hukum hukum ohm saja. Oke ya, yaitu P sama dengan I dikalikan dengan P. Oke. Rangkaian satu loop, kita butuhkan hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Gini ya, hukum 2 Kirchhoff. Ada yang tahu? Betul, yaitu sigma E, jumlahkan dulu tegangannya, ya kan? Sigma E ditambah dengan I kalikan dengan sigma R ditambah dengan R kecil kalau ada ya. Oke, kalau ada ini sama dengan 0. Nah, untuk mengerjakan rangkaian dua loop kita butuh dua hukum, ya. Yang pertama hukum 1 Kirchhoff. Apa itu? Yaitu I masuk sama dengan I keluar. Paham ya? Terus yang kedua yaitu hukum 2 Kirchhoff. Ini tadi. Jadi ada dua hukum. Oke. Untuk mengerjakan soal rangkaian dua loop butuh dua hukum, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Bagaimana bunyi hukum 2 Kirchhoff? Seperti ini hukum 2 Kirchhoff. Oke, sampai sini dulu untuk permulaan bahas soal aplikasi hukum 1 dan 2 Kirchhoff. Oke ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Kali ini Bapak akan membahas inti dari pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu menyelesaikan rangkaian dua loop. Adapun rangkaiannya seperti ini, ya kan? Ada dua tegangan yang dipasang secara paralel, E1 di sebelah kiri dan E2 di sebelah kanan. Loh, kalau misalnya di sini ada tegangan seperti ini, lagi misalnya seperti ini, ini juga mungkin ada soalnya seperti ini ya, dan ini juga termasuk rangkaian dua loop. Di sini E1, ini S2, biasanya E1, ini E2, ini E3 ya, gitu ya. Nah, ini Bapak lebih sederhanakan, rangkaiannya tidak menggunakan 3 tegangan, tapi dua tegangan saja. 2 tegangan saja. Oke, seperti ini. Nah, E1, terus E2, kayak gitu. Atau mungkin biar lebih kompleks ya, saya berikan di sini tegangan. Oke, saya berikan tegangan di sini. Oke, di sini saya ulang ya. E1, di sini E2, di sini E3. Oke, E2-nya 6 volt, lalu E3-nya 12 volt. Jadi di sini kurang ya. Jadi E1, E2 12 volt, E2 6 volt, lalu E3 sama dengan 12 volt. Jadi yang sama adalah E1 dan E3. Oke. Nah, mari kita ketahui besaran-besaran apa saja pada rangkaian dua loop ini. Ya. Diketahui E1 di sini 12 volt, E2 di sini 6 volt, E3 di sini 12 volt, kemudian R1 di sini 2 ohm, R2 di sini 2 ohm, R3 di sini, oke, 2 ohm juga, dan R4 di paling bawah yaitu 2 ohm. Ini besarannya, oke. Ini termasuk rangkaian 2 loop. Oke. Nah, masih ingat kita harus menggunakan 2 hukum untuk menyelesaikan rangkaian 2 loop ini, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Dari soal ini, tentukan kuat arus yang mengalir di R2, R3, dan R4. Saya kalian baca ya. Terus, yang terakhir adalah tegangan ujung D sampai F ini. Kesannya kayaknya rumit ya, karena belum dipelajari sebelumnya. Ya. Kalian dulu SMP hanya mempelajari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Sekarang tiba waktunya inti dari kelas 12 pada rangkaian arus arah, yaitu rangkaian dua loop. Ini banyak keluar di soal-soal UTBK, perhatikan. Nah, Bapak merangkum poin-poin yang harus kalian lakukan dalam mengerjakan soal rangkaian dua loop ini, yaitu yang pertama, kita jawab ya, rangka-rangka mengerjakan soal rangkaian dua loop. Yang pertama, tentukan tempat I1, I2, dan I3. Mari kita sepakati. Tentukan tempat I1, I2, dan I3. Mari kita sepakati tempatnya di mana, oke? Kita tempatkan I1 ini di sini. Ini yang ngalir di R2 dan R1 ini adalah I1. Perhatikan. Terus I2 di sini tentu saja. Oke ya. I2 di sini. Di sini. Kita jangan bicara tanda panah dulu ya. Tanda panahnya belakangan aja. Oke. I2 di sini. Jadi yang ngalir di R3 adalah I2. Yang ngalir di hambatan R2, R3 adalah I2. Terus yang I3-nya mana? I3-nya di sini. I3-nya di sini. I3-nya di sini. Nah, berarti yang ngalir di R4, E3 ini adalah I3. Jadi ada 3 kuat arus. Oke. Nah, kenapa ada 3 kuat arus? Karena batu baterainya ada 3. Terus ada 3 rangkaian paralel sebenarnya ini. 3 rangkaian hambatan yang dirangkai secara paralel. Bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Jadi ada 3 kuat arus juga. Kuat arus kiri, I1. Kuat arus tengah, I2, kuat arus bagian kanan yaitu I3, ingat ya. Terus, lalu yang kedua,
tentukan aliran arus I1, I2, dan I3. Sembarang nih, terserah. Kalau Bapak suka I1 ini ke sana, dari A ke B, terus I3 ke sana. Jadi ini ketemu di titik B, I1 dan I2 ketemu mid, ketemu di titik B. Terus out keluar di sini di I2. Nah, kalau bisa Bapak gambarkan kayak gini ya. I1, oke. Ini I3, oke, yang sini I2. Katakanlah seperti ini, bertemu di titik B ya. Titik B-nya di sini. Bisa kalian pahami ya? Berarti yang masuk siapa? Yang masuk ya I1 pada titik B ini yang masuk adalah I1 dan I3. Yang keluar dari titik B adalah I2. Ini konsep hukum satu Kirchhoff. Terus tentukan aliran arus. Nah, aliran arusnya sudah kita tentukan. I1 berarti ini arahnya ke sana. Oke, I2 juga arahnya ke sana dan I3 juga arahnya ke sana. Oke. Jadi dia saling bertemu ya, bertemu di tengah. I1 dia mengalirkan arus searah jarum jam dan I3 mengalirkan arus berlawanan arah jarum jam. Jadi ketemu semua di tengah-tengah, di I2 atau I tengah. Oke. Terus nomor 1, 2, 3 ya. Terapkan hukum 1 Kirchhoff untuk I1, I2 dan I3. Hukum 1 Kirchhoff untuk I1, I2 dan I3 ya. Bagaimana menerapkannya? Kita terapkan hukum 1 Kirchhoff untuk menerapkan ini. Nah, ini saya tulis di sini ya. Ingat, hukum 1 Kirchhoff berlaku pada setiap titik. Oke, karena titik pertemuannya di titik B, lihat titik B ini. Ini penampakannya. Oke. Di titik B ini, di poin yang nomor ini ya, nomor 3 ini, di titik B ini, hukum 1 Kirchhoff mengatakan I masuk sama dengan I keluar. Oke. Di titik B ini, lihat, yang masuk di titik B siapa? I1 dan I3. Berarti yang masuk itu I1 ditambah dengan I3. Kemudian yang keluar, siapa yang keluar? I2. Oke, kita simpan ini. Petakan rangkaian 2 loop menjadi 2 rangkaian, yaitu rangkaian 1 loop dan loop 1 dan loop 2. Kita anggap aja rangkaian ini rangkaian kiri, yang sini rangkaian kanan, seperti gerbong. Ya, ini gerbong pertama, rangkaian loop pertama. Oke, sebelah kanan loop kedua. Dia ada 2 rangkaian loop. Ini rangkaian 2 loop, kita bagi menjadi loop pertama di sebelah kiri. Ini di tengahnya ini ya. Titik BE ini sebagai titik tengahnya. Ini rangkaian loop pertama, yang ini rangkaian loop 2 atau rangkaian 2 loop seperti ini. Oke, udah, yang poin ini sudah. Sekarang analisis rangkaian loop 1 dan loop 2 dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Kita analisis rangkaian 1 dan 2 ini menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Ini bagaimana nulisnya ya. Oke, ini saya hapus dulu, saya skip dulu untuk video ini, nanti kita lanjutkan kembali. Oke, ya, kita lanjutkan. Nah, pada poin 5 yaitu analisis loop pertama dan loop kedua dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Mari kita bagi. Rangkaian 1 loop pertama saya akan potol rangkaian sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sini ya, ini ingat ini A, B, E, D. Di sini ada A, B, E, D. Terus rangkaian loop kedua sebelah kanan saya potol, saya taruh di sini yaitu B, C, F, E. B, C, F, E. Oke, yang sini sebelah sini, yang sini ada di sebelah kanan. Jadi ada I2 kurang ya. Di sini mengalir, yang tengah selalu mengalir I2. Yang kiri mengalir I1 dan yang kanan adalah I3 seperti ini. Mari kita terapkan hukum 1 Kirchhoff. Kita ambil dulu hukum pertama Kirchhoff dulu pada titik B tadi yang sudah kita temukan di poin 4 ya.
Yang pertama tadi di poin 4 sudah kita temukan, ya, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Oke, yang masuk tadi adalah I1 ini ya, I1. Terus yang masuk di titik B adalah I3. Oke, lihat titik B ya. Lihat titik B ini, lihat titik B. Oke, seperti ini. Yang masuk di titik B adalah I1 dan I3. Yang keluar adalah I2. Oke, seperti ini. Oke. Untuk loop pertama, kita selesaikan untuk loop pertama. Pada poin 5, loop pertama. Jadi ini kita tuliskan seperti ini ya. Kita tuliskan seperti ini. Hukum. Oke, hukum 2 Kirchhoff. 2 Kirchhoff gitu aja saya tulis K ya. Gini ya, hukum 2 Kirchhoff. Kirchhoff itu pada loop pertama. Seperti ini ya. Ini pada poin kelima. Oke, pada poin kelima. Hukum 2 Kirchhoff pada loop pertama. Oke. Hukum 2 Kirchhoff mengatakan sigma E ditambah dengan sigma I kalikan dengan R sama dengan 0. Yuk kita tuliskan. Sekarang pada loop pertama dulu kita temukan di sini ada E2. Oke. Ada E2. Ingat, ini tandanya kalau harus kita sepakati tandanya I2 masuk di kaki pendek. I2 masuk di kaki pendek, berarti di sini kita tuliskan min E2. Lalu ke kiri ya. Masuk kiri. Masuk di E1, namun kuat arusnya atau ini rangkaian ini ke sana ya, ini jelas ya ini. Jadi ini yang kita buatkan skemanya, ini ke sana jelas. Ke sana. Ketika kuat arus masuk di kaki tegangan E1, masuk di kaki panjang ya. Nah, atau masuk di kaki positif. Ini kan masuk di kaki negatif, ini kan masuk di kaki positif karena lebih panjang. Berarti ini plus E3. Seperti itu berarti. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang sini. Kita bahas yang sebelah sini. Ditambah ini. Oke, ini ada I apa saja di sini? Yang mengalir di I pertama, yang mengalir di pertama. Perhatikan ini titik ini. Jadi ini tempatnya I1 itu hanya dari sini. Perhatikan ya, hanya dari sini. Ini tempatnya I1 di sini. Ingat ya, I1 sebelah kiri selalu. I1 itu sebelah kiri selalu punyanya I1. Ini kalau dikatakan, ditanyakan, ini yang ngalir I berapa? I1. Yang tengah selalu I2. Yang sebelah kanan I3. Oke ya. I1 sebelah sini, I2 sebelah tengah, yang sini selalu I3. Ini ngalir I3. Ya. Jadi ini I1, sini semua dari sini sampai sini ini I1. I2 tengah saja, terus I3 dari sini sampai sini. Perhatikan, oke. Berarti kan ada sigma I ya, berarti ada beberapa watt arus. Yang pertama kita lihat I1. Terus I1. Oke, I1 kalikan R kan, rumusnya I kalikan R. I1 kalikan R berapa saja? R1 dan R1. Lagi lanjut di sini I1 lagi ditambah berarti karena ada sigma atau penjumlahan, berarti I1 masih ketemu dengan R2. Oke. Ini sebelah kiri sudah terselesaikan. Lalu tengah tambah lagi. Oke. Di tengah ada apa? Ada siapa? Ada I2. Ada I2. Oke, namun dikalikan dengan rumusnya apa tadi? I kalikan R, berarti I2 dikalikan dengan ini. Ingat, I2 ketemu dengan R3, berarti I2 kalikan dengan R3 sama dengan ini. Oke ya, mari kita masukkan nilai-nilainya. Oke. E2. E2-nya 6, negatif 6. Oke. Ditambah dengan E3 12.
ditambah dengan R1. R1 nya nilainya berapa? 2 ya. Ini bisa kita tuliskan menjadi dibalik aja 2I1 itu ya, ditambah dengan R2 nya berapa? 2 juga, jadi ini 2I1 juga. 2 kita perkalikan bisa dibalik ya, 2 ini dari sini R1 nilainya 2, R2 juga nilainya 2, maka dikatakan di sini 2I1 dan ini 2I2. Nah, ini bisa ditambahkan. Ditambah yang ini I2. R3 nya berapa nilainya? Kita lihat R3 nya 2 juga, berarti ini bisa dituliskan jadi 2I3, yaitu sama dengan yang sebelah kanan, ruas kanan sama dengan 0. Oke, seperti ini ya. Oke, bisa kita hapus ini dulu ya. Saya hapus nanti untuk pada sesi kedua kita potong. Oke, untuk loop pertama tadi sudah kita dapatkan, hanya lanjutkan tulisan yang ada di sini tadi. Loop pertama kita dapatkan angka-angka negatif 6 ya, dari sini negatif 6, 12 dari sini tadi E1 nya, lalu ini kita jumlahkan saja. Oke, dari loop pertama, loop yang sebelah kiri ini kita belum membahas loop 2 loh ya, baru loop pertama. Yuk kita jumlahkan, ini menjadi 6 ya, 6 ditambah dengan 2I1 tambah 2I1, berarti menjadi 4I1, dan ini menjadi tambah dengan 2I3 sama dengan seperti ini ya. Oke, seperti ini kita dapatkan ini persamaan 6 plus 4I1 ditambah 2I3 sama dengan 6. Ini bisa dituliskan seperti ini, 4I1 plus 2I3 sama dengan pindah ruas, 6 pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Nah, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Kita simpan ini ya. Kita simpan ini 4I1 ditambah dengan 2I3 ditambah sama dengan negatif 6. Ini kita dapatkan dari loop pertama. Jadi kita sudah mendapatkan dua persamaan dari hukum 1 Kirchhoff dan persamaan hukum 2 Kirchhoff dari loop 1. Kemudian nanti kita akan mencari solusi hukum 2 Kirchhoff untuk loop kedua. Oke, maaf ya potong-potong karena papanya cukup besar sekali. Jadi Bapak harus skip memotong kontinu terus ya. Mudah-mudahan ini bisa tidak mengurangi perhatian kalian, fokus kalian terhadap penyelesaian masalah hukum 2 Kirchhoff ini. Nah, sekarang tadi kan kita sudah menemukan solusi, kita temukan persamaan untuk hukum untuk rangkaian satu loop pertama dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Sekarang kita gunakan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian loop kedua. Oke. Kita tulis saja hukum 2 Kirchhoff pada loop kedua. Loop pertama tadi sudah kita dapatkan, nanti kita rangkum. Nanti kita dapatkan, nanti kita rangkum ya. Oke. Pada pada loop kedua. Oke. Bunyi hukum Kirchhoff sigma E ditambah dengan sigma I kalikan R sama dengan 0. Nah, pastikan ya di sini ada I2, ini miliknya I2 semuanya. Yang sana miliknya I3 semuanya. Jadi I3 itu sebelah kanan. I2 sebelah tengah seperti ini. Oke, sekarang kita analisis satu-satu dari E-nya dulu. Ada kaki di sini I2, ya, di sini ada E2. Ketika perhatikan pada panahnya ada E2, namun E2 ini arusnya bertemu dengan kaki yang pendek, berarti negatif E2, gitu ya. Ini negatif E2. Terus ke sana ketemu kaki panjang, berarti positif. Ini pertama ke sana. Nah, panahnya ke sana gitu ya, sini ketemu kaki negatif. Ketika masuk di E3 ketemu kaki panjang mengartikan bahwa kutubnya kutub positif. Dan ini positif E3
Kemudian ini sudah kita bahas yang ini, lalu kemudian yang ini kita bahas. Ditambah, terus saja ditambah seperti ini. Ada I apa saja? I2. Ada I2. Oke, I2 ketemu dengan R3 itu saja. Berarti I2 kalikan dengan R3. I kalikan R kita terjemahkan jadi I2 kalikan R3 di sini. Di sini. Di sini. Di sini ada R4 bertemu dengan I3. Berarti I berapa? I3 ketemu dengan R4 seperti ini. Oke, bisa kita tuliskan lagi di sini biar lebih ini. Ini saya hapus dulu. Oke, saya hapus dulu. Saya tuliskan lagi di sini. Min E2 ditambah E3 ditambah dengan I2 kalikan dengan R3 ditambah dengan I3 kalikan dengan IR4. Ingat sama dengan 0, seperti dengan konsep awal atau perumusan awal. Sigma E tambah sigma I kalikan R, sigma E, ini sigma E ditambahkan sigma I kalikan R, nilainya sama dengan 0. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Min E2. E2 nilainya 6. Oke. Ditambah dengan E3 nilainya tadi 12 tapi ketemu dengan kaki positif. Itu ditambah dengan R3. R3 nya berapa? R3 nya kita lihat R3 nya 2. Langsung sini balik 2 kali I2. Boleh itu. Oke. Ditambah dengan R4. R4 nya berapa kita lihat? Oh 2. Berarti 2 kali I3 sama dengan 2. Oke, gini ya. Oke, ini bisa kita jumlahkan yang sebelah sini menjadi berapa? 6 ditambah dengan ini 2 I2 ditambah dengan 2 I3 sama dengan 0. Lalu kita pindah luaskan menjadi 2 I2 ditambah dengan 2 I3 sama dengan negatif 2. Oke ya, seperti ini. Ini kita temukan persamaan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian loop kedua. Nanti kita gabung rangkaian, kita dapatkan 3 persamaan tadi kan, hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian loop pertama, dan hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian loop kedua. Ada 3 persamaan yang kita dapatkan. Nanti kita gunakan matematika metode eliminasi dan substitusi untuk mengerjakan soal rangkaian 2 loop ini. Oke. Oke. Dari rangkaian 2 loop, soal 2 loop yang kita bahas tadi yang awal-awal, kita dapatkan 3 persamaan ya. Ingat ya, 3 persamaan yaitu dari poin 4 kita dapatkan persamaan hukum 1 Kirchhoff, I1 plus I3, I1 plus I3 sama dengan I2, ingat ya. Dari analisis hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian loop pertama sebelah kiri kita dapatkan 4I1 plus 2I3 sama dengan negatif 6. Terus yang terakhir dari analisis hukum 2 Kirchhoff pada rangkaian loop kedua sebelah kanan sini kita dapatkan 2I2 plus 2I3 sama dengan negatif 6. Ini persamaan 2 persamaan matematika ini ingat ya. Kalian di materi kelas 10 matematika wajib ada persamaan penyelesaian permasalahan 2 variabel ya, atau 3 variabel. Nah ini kita gunakan ilmu matematika yaitu penyelesaian persamaan 3 variabel ya, S apa ya, penyelesaian persamaan 3 variabel. Oke, bisa kita gunakan metode substitusi, bisa kita gunakan metode eliminasi, bisa. Oke ya. Coba kita gunakan metode eliminasi saja ya. Salah satu aja kita ambil. Oke, saya hapuskan ini. Saya hapus biar lebih terang. Saya hapus biar lebih terang. Hapus. Namun pertanyaannya tidak saya hapus. Saya hapus di sini. Oke. Jadi bersih. Oke. Oke. Kita dapatkan
kita tulis lagi di sini persamaan kedua. Ini 4i1 ditambah dengan 2i3 sama dengan negatif 6. Lalu kita akan mengeliminasi dengan persamaan yang ini. 2i2 plus 2i3 sama dengan negatif 6. Ini kalau langsung ditambah, dikurangkan gitu, ini habis ya. Ini habis juga. Tapi ini muncul 4i1 min 2i2. Nah, sama dengan 0. Ini bukan merupakan penyelesaian karena di sini ada i1, sini ada i2. Jadi tidak boleh langsung dikurangkan seperti ini. Ya. Tidak boleh. Kita rubah dulu. Caranya kita rubah dulu agar supaya menjadi ini ya, agar supaya bisa kita eliminasi. I1 kita rubah dulu menjadi i2. I1 kita rubah dulu menjadi i2. Caranya gampang. Caranya gampang ya. Substitusi ya. Ada apa namanya? Ini kita rubah dulu. I1 dengan I1 dengan ini ya, dengan hukum 1 Kirchhoff. Yuk, kita rubah dulu tempatnya saja ini. Kita ambil hukum 1 Kirchhoff mengatakan I1 plus I3 sama dengan I2. Oke, berarti I1 sama dengan ini ya, I2 tulis, I3 pindah ruas, positif pindah ruas ke kiri, ke kanan jadi negatif. Jadi kita masukkan, nanti kita rubah I1 menjadi I2 min I3. Oke, lalu kita substitusikan ini kita substitusikan ke sini. Oke, substitusi ke persamaan kedua yang ini. Oke, kita tuliskan lagi persamaannya. 4i1 ditambah dengan 2i3 sama dengan negatif 6. Kita substitusikan, artinya substitusi itu mengganti i1 dengan i2 min i3. Ini kita ganti 4 dikali dalam kurung i1 kita ganti i2 dan min i3. Tulis i1 min i3 itu ya. Terus tadi ditambah dengan yang ini 2i3 negatif 6, seperti ini kira-kira. Oke, lalu kita kalikan aja ke sini. Jadi 4i1, 4i2 ya, sorry ya, i2 ya, ini i2 min i3. Jadi 4i2 min sama 4i3. Ini kalikan ini ketemu ini kalikan ini, jadi ketemu nih. Ditambah dengan 2 kali i3 min 6. Lalu yang sama kita jumlahkan. Min 4 dengan 2. Jadi kita dapat 7 4i2 min dan plus jadi ketemu min ya. 2i3 min 4 ditambah 2. Min 4 ditambah 2 berarti min masih utang 2. Min 2 i3 sama dengan min 6. Nih. Ini ada i2. Ini ada ini setelah dirubah menjadi seperti ini. Oke, berarti ini menjadi persamaan, katakanlah persamaan keempat ya. Oke, nah ini bisa kita eliminasi sekarang. Oke, kita tuliskan lagi. Kita tutup di sini, tuliskan lagi. Kita ambil persamaan 3 tadi. Persamaan 3 tadi kita ambil ini 2i2 yang ini ya. Kita ambil ditambah dengan 2i3 sama dengan negatif 6. Lalu persamaan nomor 1i, persamaan nomor 2 ini yang sudah kita rubah ini menjadi seperti ini ya. Menjadi persamaan 4, kita tuliskan di bawahnya sini. Persamaan nomor 4 ini jadi persamaan nomor 2 dirubah menjadi persamaan nomor 4. Kita tuliskan di sini yaitu 4i2 min 2i3 sama dengan negatif. Lalu ini kita eliminasi. Nah, kalau dikurangkan bisa nggak dikurangkan? Oh, ini bisa ya. Sudah ada angka 2 nih, sudah ada angka 2 berarti ini sudah bisa kita eliminasi. Agar supaya 0 plus kurangi, berarti ini harus kalau min 2 dikurangi 2 berarti menjadi 4 malah ya. Berarti ini tandanya positif.
Sama aja kalau ini berlalu, ini positif, ini negatif, ini pasti positif gitu aja. Atau ini, yuk kita cek ya. 2i3 ditambah min 2i3 berarti 0 ya sini ya. Udah 0. Yang sebelah sini 0 tambahkan. Yang ini coba. Ini 2i2 ditambah dengan 4i2 berarti jadi 6i2 ditambah 0. Yang sebelah ruas kanan min 6 berarti min 12. Oke, jadi ketemu deh 6i2 sama dengan berapa? Min 12. Berarti ketemu dong i2 nya berapa? Min 12 dibagi dengan 6 ketemu negatif 2. Oke. Oke, ketemu ya seperti ini. Seperti ini. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Saya hapus dulu. Ini. Wah, I2. Oke, baru ketemu I2 atau I tengah tadi ya. Ini I tengah tadi udah baru ketemu I2. Sekarang kita coba cari I3 dan I3 dan I1. Kita gunakan nilai I2 sama dengan negatif 2 ampere pada persamaan berapa nih? Terserah pilih. Boleh atas, boleh bawah, terserah. Persamaan 2 aja ya, persamaan 2. Seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, persamaan 2. Kita lihat persamaan 2 kita copot. Atau persamaan 3 boleh. Persamaan 3 saja. Ini persamaan 3 kita copot sini. Jadi 2i yang ini kita tulis lagi 2i2 ditambah dengan ini kita tulis sini 2i3 sama dengan negatif 6. Lalu kita masukkan sini. Karena i2 sudah ada nilainya, kita ganti i2 dengan angka berapa? Min 2. Oke. Ditambah dengan 2i3 sama dengan negatif 6. 2 kalikan min 2, min 4 ya. Tambah dengan 2i3 sama dengan min 6. Ini pindah ruas ke kanan. Jadi 2i3 sama dengan min 6 ditambah dengan 4. Min pindah ruas jadi positif. Jadi ketemunya i3 sama dengan min 2. Oke, i3-nya ternyata sama dengan min 2 dibagi dengan 2. I3-nya sama dengan min 1. Seperti ini ya. Lalu yang terakhir gampang. I2 udah ketemu, I3 udah ketemu, yang terakhir adalah mencari I1. Mana? Terserah mau gunakan ini, mau gunakan yang ada I1-nya tentu saja. Mau gunakan yang ini atau gunakan yang ini pun boleh. Ya. I1 sama dengan ini kita tulis lagi yang sini, kita tulis lagi sini. I1 sama dengan I2 kurangi I3. Oke. Maka I1-nya sama dengan I2-nya berapa? Min 2. Ini, oke. Terus min I3-nya berapa? Min 1. Dalam kurung ini min I3-nya min 1 berarti dalam kurung min 1. Oke, ketemunya berapa? Min plus min kali min plus ya. Jadi ini min 2 ketemunya min kali min plus 1. Jadi ketemunya adalah min 1 ampere. Oke, bisa kita rangkum sekarang. Kuat arus yang mengalir di R2, kira-kira masih ingat nggak? Kuat arus yang mengalir di R2 itu I berapa? I1 ya. Jadi kuat arus di R3 itu sama dengan I1. Nilainya berapa? Sudah ketemu? Min 1 ampere. Terus ini sudah sahabat. Terus kuat arus yang mengalir di R3 yaitu I tengah dong ya, berarti ini I2 ya. Kuat arus tengah berarti IR3 tidak lain tidak bukan adalah I tengah atau I2. Ingat ya, masih ingat tadi rangkaiannya. Kita bayangkan rangkaiannya tadi ya, kita bayangkan rangkaian tadi. Yang mengalir di R3 kan kuat arusnya I2 saja ya kan. I2, berapa I2 kita lihat. Oh, min 2 ampere. Kemudian kuat arus yang mengalir di R4 kita lihat tadi rangkaian, kita bayangkan rangkaian tadi yang mengalir kuat
kuat arus yang mengalir di R4 itu apa? I1, I2 atau I3? Oke ya. Terakhir kepotong tadi. I yang mengalir di R4, bayangin rangkaiannya. I yang mengalir di R4 adalah I kanan, sebelah kanan, yaitu R3. Ingat, sebelah kiri RI1, sebelah tengah I2, sebelah kanan I3. Nah, yang mengalir di R4, karena R4 itu letaknya di di rangkaian loop sebelah kanan ya, di jalur yang sebelah kanan tadi, maka I atau kuat arus yang mengalir di R4 adalah tidak lain tidak bukan adalah I3 yang nilainya adalah min 1 ampere. Oke, sip. Oke. Untuk soal yang terakhir sekarang VDE. Tadi dari poin A, soal A kita temukan I1, kita tuliskan di sini ya. I1 miliknya aliran arus di sebelah kanan atau kiri ya, kiri kita ya, atau di A ini I1 nilainya adalah berapa? Negatif 1 ampere. I2 jelas I2 di tengah, yaitu I2 sama dengan negatif 2 ampere. Nah, I3 ke sana nilainya di situ min 1 ampere. Yang ditanyakan tegangan D sampai E, arahnya ke sana. Oke. Yang pertama, kita harus gunakan rumus ini. Lalu kita terjemahkan. Kita terjemahkan dari D sampai E ini. Ada apa saja tegangannya? Oke, ada apa saja kuat arusnya? Oke. Kita lihat di sini. Dari D sampai E ini mengalir kuat arus apa saja, kita terjemahkan. Ingat, kaki sebelah kiri tadi, ini aliran jalur sebelah kiri ini mengalir kuat arus I1. Arahnya ke kiri nilainya, ini karena ke kiri jelas ya, ke kiri ini ke atas, ini ke kanan, yang A ke B ini kanan, negatif 1 ampere. Oke. Lalu dari sini kaki ini termasuk jalur sebelah kanan mengalir kuat arus jelas. Kalau jalur sebelah kanan mengalir kuat arus jelas berapa ini? I3, yaitu sebesar negatif 1 ampere. Ya ini tidak usah karena tidak ada yang lainnya, cuma dari D sampai E. Oke, lalu kita terjemahkan dari D sampai E. Kita lihat cuma dari D sampai E, yang ini kita abaikan, yang atas kita abaikan. D sampai E kita lihat. Ini ada E apa tadi? Ada E berapa? E2 ya atau E1? E1 tadi 12 gitu ya tadi ya kayaknya. Oke. Di sini segma E dari D sampai E ini ada E berapa? Ada E berapa? Yaitu ada E1. Oke. Ingat, dari D sampai E ini, kita lihat pergerakannya ke kanan. Ketika ke kanan, pertama kali ketemu kaki pendek, berarti ini negatif. Jadi D sampai E, bukan E sampai D, tapi D sampai E. Beda loh ya, D sampai E dengan E sampai D ya, karena bedanya di tanda nanti. Ketemu dari D sampai E, ketemu E di kaki pendek terlebih dahulu, berarti negatif E1. Oke. Dari sini sampai sini ada E lagi enggak? Enggak ada ya. Dari sini sampai sini E-nya cuma ketemu E1 saja. Ditambah. Dari D sampai E, dari sini cabang D sampai sini dulu. Dari sini D sampai titik tengah ini, ya, di F ini ya. Dari D sampai F ini dulu, dari sini dulu ketemu kuat arus berapa? Min 1. Karena ini arahnya berlawanan, ya. Arahnya berlawanan, jadi min dibalik jadi plus. Oke, jadi ini nilainya plus I1 kalikan dengan R. Ada R nya enggak? Dari sini sampai sini? Oh enggak ada, berarti di sini 0, R nya 0. Enggak ada R nya. Dari sini sampai sini R nya 0, berarti ini nanti hasilnya 0. Baru sampai sini, dari D sampai E kita baru setengah jalan, dari sini sampai sini saja. Lalu kita lanjutkan dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini ketemu I enggak? Oh ketemu. Ditambah I3. Arahnya lihat, oh arahnya searah. D sampai E searah dengan arah arus I3, berarti ini I3 positif. Oke. Ada R nggak? Oh ada R4. Nilainya berapa tadi? 2 ohm. Tadi sini 2 ohm. Jadi ya kalikan dengan R4 sama dengan, nanti kita masukkan aja min E1, berarti ini kita masukkan min 12 ditambah dengan ini jelas 0, tidak ada, nilainya ditambah dengan
I3 arahnya sama dengan pemisalan D sampai E, berarti positif. Negatif ya. Kalau sama tetap, kalau berlawanan seperti ini nanti berubah tanda. Negatif jadi positif. Tapi kalau sama seperti ini nanti tetap sama. Jadi ini negatif 1. Kalikan dengan berapa R4-nya? 2. Oke, kita masukkan min 12 ditambah dengan 0, min plus kali min ya, min kalikan min 1 kalikan 2 berarti min 2. Hasilnya adalah min 12 dikurangi 2, hasilnya adalah min 4. Oke, seperti ini soal berbasic atau yang sering keluar di UTBK tahun ini keluar. Jadi Pak Iwan memberikan ini hanya basic dasarnya. Ada cara cepatnya, tapi mungkin akan Pak Iwan berikan di minggu depan, ya, bersama dengan pembahasan energi dan daya. Oke, ingat basicnya dulu kalian pelajari. Membuat video ini tidak mudah karena Bapak berdiri cukup lama dari jam 5 sampai jam berapa ini? Sampai jam 8 karena harus berulang-ulang. Kadang terhambat dengan suara-suara yang ada di luar dan juga keterbatasan papan tulis Bapak. Oke, mudah-mudahan lebih menambah pemahaman kalian, bisa bermanfaat, dan tetap yang penting kesehatan dijaga, protokol kesehatan harus dipenuhi, jaga jarak dengan orang tua. Sekali lagi orang tua sangat mengesekriskan dengan adanya COVID-19 ini. Semoga kalian sehat dan mudah-mudahan bermanfaat, dan tetap terus semangat mempelajari fisika step by step. Bapak akan pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.